video yang ketiga ini akan saya coba jelaskan beberapa perintah dasar yang ada pada tools draw. Tools draw ini adalah tools yang paling umum digunakan karena dalam toolsnya itu berisi komen-komen standar yang pasti bakal kalian digunakan. Pertama-tama, sebelum mulai ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita ubah dulu satuan ukurannya, entah itu milimeter, sentimeter, inci, meter ataupun kilometer. Di bagian pilih format, kemudian pilih unit. Nah, di sini ada Windows muncul. Kalian rubah untuk insertion scale, rubah ke milimeter, lalu oke. Nah, mulai langkah yang kedua, kita aktifin dulu object snap. Object snap ini adalah sebagai simbol yang membantu kita dalam menentukan titik awal garis ataupun garis di mana titik itu akan kita sambungkan atau kita tentukan. Kemudian klik kanan, pilih object snap setting. Kalian pilih select all untuk mengaktifkan semua object snap yang ada. Kemudian pilih OK. Nah, untuk komen yang ada pada tools draw ini antara lain ada comment line, lalu construction line, polyline, polygon, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama-tama saya coba dulu untuk membuat comment line. Sesuai dengan namanya, line ini yang berarti garis. Jadi komen ini kita pakai untuk membuat garis. Pertama kita klik komennya, lalu pilih titik pertama di mana si garis itu akan ditentukan. Kita klik, kemudian kita tentukan panjang si garisnya berapa. Sini saya masukkan 500. Nah, kemudian kalian klik escape untuk keluar dari komen line itu. Nah, sini ada garis, lalu kita buat garis lagi. Nah, di sini ada kotak hijau muncul. Ini nih dia object snap untuk garis ujung. Kemudian kalau di tengahnya ada simbol segitiga, itu tandanya dia simbolnya center. Kita buat garis lagi ke bawah 500, kemudian ke kiri 500, kemudian ke atas 500. Nah, selesai. Ini adalah rectangle yang kita buat dari garis. Selain line, ada juga comment polyline. Bedanya dengan line dan polyline ini, dia ketika kita membuat garis atau membuat gambar, si garisnya itu pasti akan menjadi satu kesatuan, berbeda dengan comment line biasanya. Nah, coba buat kotak yang sama dengan comment polyline. 500, 500, sambungkan, escape. Bisa dilihat ini adalah rectangle yang telah saya buat menggunakan comment polyline. Sedangkan yang di sebelah kiri saya adalah rectangle yang dibuat dengan comment line. Bisa dilihat kan? Untuk rectangle yang dibuat dengan comment line itu, si garis-garisnya itu masih belum menyatu, masih belum membentuk sebuah kotak yang utuh. Nah, fungsinya ketika kotak atau si gambar kotak ini sudah menyatu setiap garisnya, dia tuh jika kita rubah ke dalam bentuk 3 dimensi akan menjadi sebuah mode yang solid, berbeda dengan garis-garis yang kita rubah ke bentuk 3 dimensi. Dia tuh jadinya lebih seperti surface. Kita coba di extrude. Extrude ini adalah fungsinya untuk merubah gambar 2 dimensi ke 3 dimensi. Kita klik kotaknya, enter, kemudian masukkan ukurannya berapa. Saya buat 500. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama juga ke rectangle yang dibuat dengan comment line. Klik extrude,
enter, masukkan ukurannya. Oke, nah bisa dilihat kan perbedaannya, mana sebuah kubus yang solid dan mana sebuah kubus yang hanya ada pinggirannya saja. Ini adalah kubus yang kita buat tadi dengan komen polyline. Nah, sebenarnya komen itu punya shortcutnya atau kita ketikkan keyboard hanya dengan awal hurufnya saja. Contohnya command line cukup diketik dengan huruf L, kemudian enter atau spasi, dia langsung bisa membuat line. Kalau untuk polyline, kalian cukup ketik PL, kemudian enter, lalu kalian tinggal buat garisnya. Nah, seperti itu, otomatis langsung nyatu garisnya. Nah, untuk membuat, jika kalian sudah terlanjur membuat garis-garis dengan command line, bukan command line, ada caranya untuk membuat si garis itu jadi bersatu. Contoh, kita buat rectangle lagi dengan command line, masukkan ukurannya. Oke. Setelah itu, untuk membuat si garis-garis ini menjadi bersatu, kalian pakai command yang namanya region. Ini ada region, kalian klik, kemudian pilih objek yang akan disambungkan, kemudian enter. Nah, sekarang si garis yang putus tadi itu udah jadi satu kesatuan dan jadi rectangle. Barulah kalian extrude untuk membentuk si model ini menjadi 3 dimensi. Masukkan ukurannya, enter, dan selesai. Nah, itu dia beberapa komen yang sudah saya coba jelaskan. Ada command line, polyline, region, kemudian extrude. Extrude ini untuk merubah gambar 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, untuk kalian yang ingin tahu fungsi dari tools lainnya, kalian bisa tonton di video selanjutnya akan saya buat. Nah, jangan lupa untuk praktekkan sendiri apa yang udah saya jelaskan, karena untuk belajar AutoCAD ini kita nggak akan paham hanya dengan menonton videonya aja, tapi harus juga sambil dipraktekkan, harus kalian coba. Oke, itu aja untuk video yang ketiga ini. Terima kasih udah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.